Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan kita Jelly Justin yang terus akan membahas mengawal Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harusnya esok itu saat menghadapi Arab Saudi main normal aja di Arab Saudi. Bertahan terlalu dalam beresiko, menyerang terlalu agresif juga bisa bunuh diri. Halo semuanya, balik di podcast kita ya. Yang kita hari ini akan membahas bagaimana sih yang bisa dilakukan Patrick Kluivert dalam strategi timnas Indonesia menghadapi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelumnya ya, silakan untuk berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers yang pertama. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan, saran pada kolom komentar. Tanggal 8 Oktober, skuad asuhan Patrick Kluivert akan bentrok dengan Arab Saudi di Stadion King Abdul Aziz. Pada tanggal 8 Oktober, Indonesia akan bentrok melawan Arab Saudi ya. 3 hari berselang, nanti kita juga akan menghadapi Irak di stadion yang sama di King Abdullah Sport City Riyadh. 2 laga hidup mati yang bakal menentukan nasib Garuda di pentas Piala Dunia. Kalau kita lihat kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini sebenarnya cukup merata, baik itu di lini belakang, kiper, back, midfielder, kemudian sayap dan striker. Memang kita minus di striker ya, tapi nggak tahu ya apa yang akan dimainkan oleh seorang Patrick Kluivert pada 2 pertandingan nanti. Kalau kita melihat dalam 2 uji coba melawan China Taipei dan juga Lebanon, kelihatan kalau Kluivert punya banyak opsi dan rotasi. Jadi tinggal masalahnya bagaimana dia itu meracik formasi yang tepat pada saat pertandingan ataupun sebelum pertandingan. Jadi pemain-pemain yang dimainkan itu bisa memainkan skema apa yang dia inginkan. Tapi ada catatan besar ya, skema serangan Indonesia masih mandek, dari open play masih buntu. Peluang datang yang tidak bisa dituntaskan oleh para striker kita. Padahal sejak era Sintayong sampai sekarang ini masih jadi PR. Solusinya adalah Patrick Kluivert harus lebih cerdas memanfaatkan bola mati, corner kick, kemudian free kick, throw in, semua harus jadi senjata. Nggak hanya serangan, tapi bola mati, set piece ini penting untuk bisa menghasilkan peluang menjadi gol. Indonesia jangan terlalu bertahan, ini bahaya. Karena resiko kebobolan makin tinggi kalau terus ditekan. Tapi jangan juga terlalu agresif menyerang, karena kita juga bisa kecolongan di transisi. Kita mungkin mainnya normal aja ya. Jelas kita kapan menyerang, kapan kita bertahan, kapan transisi bertahan, kapan transisi menyerang. Itu udah gitu aja. Jangan over defensif ataupun agresif menyerang. Itu bahaya. Kita main normal aja di sana, menunggu kapan transisi menyerang dan kapan transisi bertahan. Kemudian ya, kita ini kan masih minim untuk striker karena pasca cederanya Oliver Remeni. Tapi ada kabar yang menarik di instastory Oliver Remeni yang udah latihan menendang bola, latihan berlari di lapangan ya. Karena penyerang ini udah cetak 3 gol dalam 3 pertandingan di round ketiga kemarin. Sekarang memang kondisinya belum 100% fit ya, setelah pulih dari cedera. Harapannya dalam 2 minggu yang akan datang dia bisa fit, kemudian bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengisi lini depan. Dan ini tentu saja dari persetujuan dari tim medical dari Oxford United ya.
apakah dia memang fit, bugar atau belum. Kalau tidak, Patrick Kluivert harus mencari ya cara yang lain. Apalagi memang Rafael Struijk memang sedang turun performanya. Dan stok striker yang lain juga masih rawan ya. Pemain Volendam, Mauro Zilstra ya, ini kan masih rawan, nggak bisa bikin gol. Artinya setiap peluang sekecil apapun memang harus bisa jadi gol. Kita memanfaatkan set piece, lemparan bola mati, free kick, tendangan bebas dari luar kotak penalti, kemudian throw in ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian corner kick itu harus dilatih oleh Patrick Kluivert karena memang kelemahan kita belum memiliki striker yang bisa menggantikan Oleh Romani di depan. Pertanyaan besar buat kalian, apakah Patrick Kluivert bisa pecahkan kebuntuan di lini depan ini? Atau Garuda masih akan mandul di depan gawang? Melihat dari apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert ketimbang Sintayong ya, saya rasa untuk 6 poin pada 3 pertandingan itu luar biasa. Kalau Sintayong 6 poin itu pada 6 pertandingan. Jadi kalau saya rasa Patrick Kluivert dan rekan-rekan pelatih ada Denny Lancet, Alex Pastoor itu lebih paham bagaimana mengkomposisikan para pemain-pemain timnas, karena kita itu sekarang memiliki pemain-pemain yang ada di liga top Eropa ya. Jadi Patrick saya rasa udah paham harus mengatakan apa kepada pemainnya saat sesi latihan ataupun penjelasan tentang skema yang dia inginkan dalam sebuah pertandingan. Karena sudah jelas pada konten sebelumnya saya juga udah mengatakan Patrick dan Alex Pastoor ini dua orang yang nggak bisa dipisahkan. Patrick pelatih utama, sedangkan Alex Pastoor itu co-coach. Jadi ya memang dua-duanya punya peran penting dalam pertandingan timnas Indonesia. Sementara itu Denny Lancet itu menyiapkan skema. PR-nya adalah Patrick Kluivert harus bisa. PR kita adalah di lini depan. Kalau Oleh Romani bisa sembuh, alhamdulillah. Namun PR-nya adalah bagaimana kita bisa mencetak gol. Karena Arab Saudi sudah mengontrak Nicolas Jover untuk melatih set piece. Dan ini kan harus memang ditiru oleh timnas Indonesia bagaimana mereka berlatih juga set piece. Karena semua peluang itu bisa jadi peluang untuk mencetak gol oleh striker kita. Mudah-mudahan Oleh Romani juga bisa segera sembuh dan harapan kita kebugarannya bisa menuju 100% sehingga pada saat nanti melawan Arab dan juga Irak dia bisa tampil prima dan mencetak banyak gol. Itu harapan kita. Namun untuk bagaimana lemparan ke dalam di dekat gawang musuh, kemudian corner kick, tendangan bebas di luar kotak penalti, itu harus dimanfaatkan peluang-peluang itu, dimaksimalkan kalau bisa memang, ataupun tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Kita punya pemain contoh Tom He, ini kan dia kuat dalam tendangan jarak jauh di luar kotak penalti ya. Itu harus dilatih untuk kita kalau memang ingin merasakan 2 kali kemenangan di Arab Saudi. Mudah-mudahan timnas bisa tampil maksimal pada Oktober nanti, karena ya tinggal 2 pekan lagi lah kita akan menuju partai hidup mati timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.